Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus seluruh masyayikh Sumbersari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kami. Yang kami hormati Aning Hajah Anikotul Mutiah SPD sebagai narasumber seminar pada pagi hari ini. Dan segenap jajaran Tarbiyah wa Ta'lim Pondok Pesantren Darussalam wal Madrasah Islamiyah Darussalamah. Dan yang kami hormati yakni pelindung, penasehat, dan pembina ISDA Jampus. Dan tak lupa kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat takdim serta rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah melimpahkan rahmat taufik yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Langsung saja di sini kami sebagai moderator dan notulen akan memimpin jalannya seminar pada pagi hari ini. Kepada beliau Aning Hajah Anikotul Mutiah SPD, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati kepada segenap Dewan Pengasuh dan Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Sumbersari. Yang kami hormati kepada segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Putri. Dan juga kepada segenap pengurus ISDA Jamiyah. Terima kasih telah memberikan waktunya. Serta kepada segenap santri Pondok Pesantren Darussalam yang kami harapkan bisa menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di masa depan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Ketika saya melihat kalender, ternyata hari ini kok hari yang bersejarah ya bagi ISDA atau Jamiyah ya. Sama tahu enggak Mbak ISDA ini, Mbak ISDA Jamiyah? Hari ini hari bersejarah loh bagi kalian. Sing duwe gawe gak ngerti. Tanggal 23 Agustus itu adalah hari lahirnya organisasi ISDA. Piye rek wong ISDA-ne dhewe gak ngerti. Tak kira dhewe wingi sampean nggih acara iki ku minangka memperingati hari lahirnya kalian, malah gak ngerti sing. Ngerti gak, Dok? Waduh. Nggih, yo mesti gak ngerti wis gak apa-apa wis. Kita doakan bersama-sama semoga organisasi yang ada di pondok nggih mboten ISDA-ne mawon, organisasi ISDA dan Jamiyah semoga semakin berkembang, semakin banyak manfaatnya dan juga berhasil menumbuhkan kader-kader yang hebat. Jadi kan dua organisasi ini adalah wadahnya kalian mengembangkan potensinya kalian. Oke. Pada pagi hari ini di sini kita sama-sama akan berbincang santai saja tentang salah satu sosok revolusioner di Indonesia
yaitu sosok Ibu Kartini. Kita bersama-sama meneladani, membincang tentang beliau dan juga membicarakan tentang keteladanan-keteladanan yang bisa kita aplikasikan dalam hidup supaya kita yang sama-sama sebagai perempuan nantinya juga bisa berkiprah seperti beliau. Maksudnya apa? Membawa perubahan yang besar bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada lingkungan. Bahkan beliau mendobrak pemikiran sampai menjadi salah satu tokoh revolusioner pendidikan perempuan di Indonesia. Mungkin momen ini dan tema ini diambil niku berkesinambungan dengan tema kemerdekaan kan masih nuansa Agustus. Jadi mungkin salah satu inspirasinya ingin mengambil sosok perempuan yang diangkat. Karena kita majelisnya itu adalah majelis perempuan, maka yang diangkat tentu adalah tokoh perempuannya. Tapi yang perlu kalian ketahui sebelumnya tokoh revolusioner perempuan, sosok pahlawan perempuan di Indonesia itu bukan hanya Ibu Kartini, Ada siapa saja yang kalian tahu? Cut Mutia, Cut Nyadin, terus? Kemudian Dewi Sartika, terus? Malahayati, untuk tukang tak omong dan arek-arek. Terus sinten malih? Ada banyak nama perempuan hebat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi yang sampean tahu, satu-satunya perempuan yang kemudian hari lahirnya niku diperingati oleh bangsa Indonesia adalah Ibu Kartini, gitu. Kenapa tidak Cut Nyadin? Kenapa tidak Cut Mutia? Kenapa tidak Malahayati seperti yang disampaikan sampean tadi? Kenapa yang dipilih adalah sosok Ibu Kartini? Nah, kalau kayak isun dulu, PowerPoint ini sampean wis makan ya? Ampun, sing kono ketok. Nggih, dereng. Di situ sosok Ibu Kartini niku memiliki gerakan revolusioner yang berbeda dari yang lain. Kalau yang lain mencoba memerangi kolonialisme dan memerdekakan bangsa lewat jalur kekuatan, beliau mencoba melawan penjajahan dan mengubah tatanan bangsa lewat jalur pendidikan. Gimana apa mboten? Beda kan? Kalau kita tahu mungkin tokoh-tokoh yang lain itu berperang langsung di medan perang, tapi beliau mendobrak tatanan bangsa niku lewat senjata melalui tulisan-tulisan beliau niku. Dan ternyata kita tahu hasilnya pun juga luar biasa. Pemikiran-pemikiran beliau, sebenarnya beliau niku juga tidak langsung membuat sebuah karya tulis, tidak. Kita tahu dalam sejarahnya beliau niku menulis surat yang kemudian dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti itu kan. Kemudian tulisan-tulisan itu yang dikumpulkan dan kemudian dibukukan menjadi satu dalam sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, kan seperti itu ya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran beliau niku ditulis, dibukukan dalam sebuah karya tulis, kan seperti itu. Melalui jalur perjuangan seperti ini yang hampir tidak tersentuh oleh perempuan-perempuan pada masa itu, ternyata menimbulkan efek yang luar biasa. Pemikiran-pemikiran beliau kemudian menggugah kesadaran banyak tokoh yang lain. Ketika sampean membaca catatan yang sudah saya berikan niku nggih, kalian bisa memahami bahwa adanya tafsir terjemah Quran pertama berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa nggih, bukan berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, karya Kiai Soleh Darat berjudul Faidur Rahman, itu pun juga berawal dari inspirasi Kiai Soleh atas pemikiran Ibu Kartini. Luar biasa bukan? Jadi
Ketika kalian saat ini berada pada posisi sebagai perempuan-perempuan yang sedang belajar, kalian tahu bahwa kalian pun memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk dapat melakukan perubahan yang besar. Ngoten. Ibu Kartini pun juga demikian. Ibu Kartini pun melakukan perubahan besar. Niku beliau sentuh lewat jalur pemikiran, lewat jalur pendidikan. Apa yang kalian lakukan saat ini? Ngoten. Oleh karenanya penting sekali kita meneladani beliau, kemudian mengetahui apa kebiasaan beliau yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam diri kita sehingga hidup kita niku tidak menjadi sia-sia. Mboten kok urip, kemudian gede, rabi, duwe anak, mati. Gak ngoten. Ngoten lho. Hidup kita niku harus ada impact-nya, harus ada manfaatnya. Terkhusus kepada diri sendiri, kepada keluarga, atau ketika kita bisa menjangkau ranah yang lebih luas, ya alhamdulillah. Ngoten nggih. Jadi niku pentingnya. Jadi ngeten Nduk nggih, sebenarnya kalau kita tahu sejarahnya, Faidur Rahman niku bukan terjemah Al-Qur'an pertama yang ditulis oleh ulama Indonesia. Terjemah Al-Quran itu ada banyak sekali. Jadi ada yang berbahasa Jawa, berbahasa Melayu, berbahasa Sunda, bahasa Bugis, ada banyak sekali. Nah yang pertama kali ditulis, niku judulnya Tarjuman Al-Mustafid. Niku karya Abdul Rauf Al-Singkili, jadi tokoh Aceh. Cuman Tarjuman Al-Mustafid niku berbahasa Melayu. Sedangkan Faidur Rahman niku yang berbahasa Jawa, ngoten nggih. Nah, Faidur Rahman niki dalam sejarahnya yang teng mriku diceritakan oleh Nyai Fadilah. Nyai Fadilah adalah cucu dari Kiai Soleh Darat itu sendiri. Beliau bercerita bahwa penulisan Faidur Rahman niku ternyata terinspirasi dari kegelisahan sosok Ibu Kartini. Luar biasa sekali beliau. Oke, kita langsung masuk saja kepada materi intinya, yaitu kita mengenal tentang sosok Raden Ajeng Kartini. Di situ ada 4 poin yang kita bahas, yang kita bicarakan, yaitu tentang biografi R.A. Kartini. Kita tidak perlu membahasnya panjang lebar. Yang kedua adalah pemikiran revolusioner beliau, dan yang ketiga inspirasi pemikiran revolusioner Kartini, dan yang keempat eksistensi R.A. Kartini sebagai santri Kiai Soleh Darat. Di antara keempat poin tersebut yang ingin saya tekankan adalah poin yang keempat, bahwa ternyata Ibu Kartini adalah seorang santri, sama Nduk dengan kalian, sama dengan saya. Ibu Kartini itu seorang santri. Di dalam catatan yang saya sampaikan kepada kalian, di situ pada mulanya, jadi saya membaca, Ibu Kartini ini memang dari kecil niku beliau niku sosok yang kritis, sosok yang banyak pingin taunya, ngoten loh. Dari jalur ayah, beliau niku memang ada darah bangsawan sampai ke Hamengkubuwono, ngoten. Tapi dari jalur ibu, ternyata keluarga dari ibu niku adalah keluarga-keluarga ulama. Maksudnya keluarga-keluarga ustadz, kiai, ya ustadz-ustadz kampung seperti itu loh. Jadi dari situ kita tahu lingkungan R.A. Kartini adalah lingkungan yang sangat mendukung pendidikan beliau. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu sebab kenapa beliau itu menjadi seorang yang sangat kritis. Saya membaca dalam sejarahnya niku pada usia 12 tahun loh ya. Beliau niku sudah berani menyuarakan pendapatnya terhadap kolonialisme loh. Keren kan? Di sini ada yang usia 12 tahun? Oh, sudah lewat masanya. Jadi pada usia 12 tahun itu dia sudah berani berdebat dengan orang Belanda. Karena memang Ibu Kartini ini menguasai beberapa bahasa. Beliau ini menguasai bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Wah, keren kan? Pada masa itu loh Dok, pada masa itu, pada masa dengan berbagai keterbatasan. Kalau sekarang kan kita bisa mengakses banyak media. Sampean pingin kursus online bisa, sampean pingin kursus kepare bisa. Pada zaman itu kan belum ada, tapi beliau niku bisa menguasai dengan baik 3 bahasa niku. Dan pada usia 12 tahun dia sudah berani berdebat dengan orang Belanda tentang masalah kolonialisme niku. Tapi satu yang menjadi kegelisahan beliau,
kenapa tidak pernah ada guru yang mau mengajarkan bahasa Arab? Padahal beliau adalah orang Islam. Beliau bisa menguasai dengan apik bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, tapi beliau buta dengan bahasa Arab. Ketika beliau membaca Al-Quran, ya hanya sekedar dibaca, tapi beliau sama sekali tidak mengetahui apa isi dari Al-Quran. Niku yang menjadi kegelisahan beliau. Beliau katakan seperti ini, apakah Al-Quran itu terlalu suci? Sehingga tidak bisa difahami oleh orang-orang kotor seperti manusia-manusia pribumi. Kenapa kita dilarang untuk mempelajari Al-Quran? Padahal sebagai orang Islam, Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Seharusnya menjadi sumber petunjuk kehidupan. Tapi kenapa kemudian tidak ada kajian tentang Al-Quran? Bahkan tidak ada terjemah Al-Quran pada saat itu. Beliau itu kan bingung, ambigu. Padahal Al-Quran dikatakan ini harus sebagai pedoman hidup. Tapi kenapa kemudian hanya sekedar menjadi bacaan dan tidak bisa difahami? Saat itu nduk nggih, kalau sampean tahu sejarahnya, bukan berarti ulama kita niku tidak mampu untuk menerjemahkan Al-Quran, tidak. Tapi memang gerakan ulama niku sangat diwaspadai oleh orang-orang Belanda, oleh orang-orang kolonial saat itu. Mereka niku melarang memperdalam agama secara karena mereka tahu kan nggih, ketika mereka mempelajari agamanya kemudian memahaminya dengan baik, niku pasti akan tumbuh jiwa-jiwa kalau mereka mengatakan jiwa-jiwa pemberontakan niku kan. Makanya memang dilarang saat itu. Penerjemahan Al-Qur'an niku dilarang. Bukannya tidak mampu, tapi situasi dan kondisinya niku tidak memungkinkan. Akhirnya pada suatu hari beliau niku mengikuti pengajian Kiai Soleh Darat di dalam pamannya, dan saat itu beliau niku merasa tercerahkan. Oh, ini adalah jawaban dari kegelisahan saya. Selama itu ya, sampai beliau niku bertemu dengan Kiai Soleh Darat, beliau niku hanya menganggap agama Islam niku tidak lebih hanya sebagai rutinitas. Kenapa saya beragama Islam? Karena mbah saya beragama Islam. Kenapa saya sholat? Ya wis iki rutinitas ngoten lho. Jadi bahkan sampai ada beliau niku sampai pada titik tidak mau membaca Al-Qur'an. Kayak apa? Ngoten lho. Ekstrim nggih. Ya memang niku perjalanan spiritual beliau, ngoten. Beliau tidak mau lagi membaca Al-Qur'an karena beliau menganggap ya itu kan hanya sekedar bacaan. Diwaca yo kayak apa aku ya ora paham kata ngoten. Sampai akhirnya terus beliau niku mengikuti pengajian Kiai Soleh Darat. Di saat itu Kiai Soleh Darat niku menerangkan tentang surat Al-Fatihah. Saat itu beliau merasa terkagum-kagum dan beliau itu merasa tercerahkan. Oh, ini jawaban dari kebingungan saya. Akhirnya setelah pengajian itu selesai, beliau mendatangi Kiai Soleh Darat. Beliau berdialog dengan Kiai Soleh Darat. Beliau bertanya, apakah Al-Quran itu terlalu suci sehingga tidak bisa difahami oleh manusia-manusia seperti kami? Kiai Soleh Darat saat itu beliau niku tertegun. Maksudnya beliau itu ngeten, kok enek wong wedok sing duwe pemikiran koyo ngono di zaman itu lho nduk nggih. Lek saiki sampean akeh sing perempuan-perempuan kritis ngoten niku ya enggak nggumunke. Tapi pada masa itu ketika sampean membaca tentang sejarahnya, bagaimana belenggu tradisi niku benar-benar membatasi kehidupan perempuan, membatasi ruang gerak mereka, membatasi pemikiran mereka. Ada perempuan yang kemudian berdialog seperti itu luar biasa, ngoten lho. Saat itu Kiai Soleh Darat niku hanya diam dan beliau niku ya hanya tertegun, ngoten lho. Tapi kemudian setelah dialog niku Kiai Soleh Darat terus kemudian tergugah untuk menerjemahkan Al-Quran. Dan beliau terjemahkan niku teksnya niku dengan teks pegon. Jadi kados tulisannya sampean ngoten niku. Alasannya nopo? Untuk mengelabui Belanda. Jadi ini wong Londo kan gak iso maca pego sih, Nduk. Wis pokoke didelok ngono iki, oh tulisan Arab, oh berarti iki Arab ngoten niku. Gak ngerti lek iki isine Jawa ngoten. Podo kados kula kelingan waya kuliah niku jaman buwiyen, kula jaman kuliah jek semester setunggal. Rencane kula kuliah kan ya bu-guru ngoten niku to. Saat itu saya teringat niku pelajaran usul fikih. Terus pertanyaannya, dosennya kan pertanyaan pakai bahasa Arab. Umumnya rek pondok lek soal niku kan dijawab ndamel basa Indonesia tapi ditulis nggih tulisan pego nggih.
Kula kelingan banget. Dosane kula manten UAS niku, UTS napa UAS nggih kula supe. Niku kemudian protes. Gak iso maca. Iki opo iki? Iki tulisan Arab tapi gak iso diwaca ngoten cerita. Soalnya gak pernah mengenal tulisan pegon ngoten kula. Jadi dikira ya padha tulisan Arab tapi kok gak iso diwaca ngoten kan. Lek awake dhewe kan tradisine ketika garap soal niku kan nggih basa Indonesia kemudian ditulis pego ngoten nggih. Beliau gak bisa maos ngoten. Jadi sama dengan kasusnya saat Belanda saat itu ngoten. Jadi dikiranya niku ya wis Al-Qur'an, dikiranya niku hanya kitab-kitab klasik, bukan, ternyata niku adalah terjemahan Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an dan ketika Ibu Kartini niku menikah, kitab niku yang kemudian dihadiahkan kepada beliau. Tapi saat Ibu Kartini menikah, niku penerjemahannya masih sampai di surat Al-Baqarah ayat berapa, pokoknya masih sedikit. Dan beliau suka sekali. Setelah beliau membaca niku, salah satu ayat yang menjadi inspirasi beliau adalah ayat Al-Baqarah. Niku Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Niku artinya napa? Allahu utawi Allah iku waliyul ladzin kekasih wong akeh alladzina amanu kekasih wong kang iman. Yukhrijuhum ngetokake sapa Allah ing alladzin minadh-dhulumati saking peteng ilan nuri maring padang. Ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Niki adalah inspirasi dari surat-surat Ibu Kartini. Sami kan? Surat-surat Ibu Kartini ini kok kita diterjemahkan, intinya poinnya adalah habis gelap, terbitlah terang. Inspirasinya ternyata dari Al-Qur'an, Duk. Al-Qur'an yang selama ini sampean baca niku lho. Inspirasinya niku dari ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Beliau membaca Al-Qur'an terjemahannya sekali, beliau bisa membuat inspirasi karya tulisan-tulisan yang kemudian mengubah pemikiran pendidikan perempuan Indonesia. Kita setiap hari membaca Al-Qur'an. Nggih. Sampean sudah dapat inspirasi apa dari ayat yang sampean baca? Kita sudah membacanya bukan hanya Al-Baqarah loh nggih. Al-Fatihah sampai An-Nas niku wis khatam bolak-balik. Apa yang kita dapat inspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an niku? Jadi ketika kita membahas tentang kepribadian Ibu Kartini, kita tahu satu hal yang menjadi poin pentingnya adalah beliau niku gerakan revolusionernya niku berawal dari bimbingan seorang kiai. Nah, kesempatan ini juga yang kalian miliki, Nduk. Kalian di sini semua niku juga berada di bawah bimbingan para guru dan para kiai yang semuanya niku sanadnya jelas. Yang semuanya niku keilmuannya niku insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Maka satu privilege dari Ibu Kartini niku juga dimiliki oleh kalian. Sami toh? Ibu Kartini dibimbing oleh Kiai Soleh Darat, samian di sini niku juga dibimbing oleh kiai-kiai kalian. Alhamdulillah. Berarti kalian juga memiliki satu kesamaan dengan Ibu Kartini. Oke. Tapi ada tapinya. Samian buka slide yang kedua. Ada napa nggih? Laku yang dilakukan oleh Ibu Kartini yang mungkin belum kita maksimalkan. Beberapa hal yang di situ saya rangkum, poin dari keteladanan Ibu Kartini. Yang pertama adalah beliau niku memaksimalkan setiap privilege-nya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kepada kalian, Ibu Kartini niku memiliki, kita dengan Ibu Kartini niku memiliki privilege yang sama. Beliau dan kita niku sama-sama berada di bawah bimbingan kiai. Nggih. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah sejauh mana kalian memaksimalkan privilege yang kalian dapatkan? Sudah sejauh mana kalian memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kalian untuk belajar? Kalau Ibu Kartini, privilege-nya saat itu beliau berada di lingkungan bangsawan, beliau bisa mengakses pendidikan, meskipun pendidikannya di situ diceritakan hanya sampai taraf sekolah dasar, nggih. Tapi beliau benar-benar memanfaatkan itu, sehingga pada hasilnya beliau bisa menguasai berbagai macam bahasa. Pemikiran beliau niku begitu
revolusioner dibandingkan dengan perempuan-perempuan sebayanya. Karena beliau memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Niku yang menjadi PR bagi kita semua. Ketika kita ingin mengupgrade diri menjadi sosok Kartini, pertanyaannya sudah sejauh mana kita niku memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah. Sampai belajar niku kesempatan luar biasa loh, Dok, nggih. Sampean-sampean yang mungkin ada di sini yang kuliah nggih. Kuliah niku kesempatan kalian untuk mendapatkan pengalaman yang sangat banyak sekali, ngoten loh. Ketika kalian bertemu dengan dosen, bertemu dengan profesor, ketika sampean berdialog, sampean bercakap-cakap dengan beliau, sebenarnya ada banyak sekali kesempatan sampean bisa menimba ilmu dari beliau-beliau itu. Ketika sampean niku sedang berada di sekolah, di madrasah, sampean diterangani kalih Pak Guru nih sampean dingenten nggih. Niku sampean niku mendapatkan banyak kesempatan untuk memperdalam wawasan kalian. Belum lagi nggih, ketika ada di antara kalian sing mriku dikirim oleh pondok, dikengken ikut seminar, dikengken ikut basul, dikengken ikut lomba. Semua itu adalah privilege kalian. Sudah dimaksimalkan atau belum? Sudah sejauh mana kalian manfaatkan kesempatan-kesempatan itu? Kalau boleh jujur, Ibu Kartini tidak seberuntung kita loh, nggih. Ibu Kartini gak pernah kuliah. Ibu Kartini ngaji dengan Mbah Kiai Soleh Darat niku pun juga hanya di situ diceritakan hanya 1-2 kali pertemuan ngoten niku. Gak kaya samian niku ben subuh, mari subuh ngaji. Mari maghrib ngaji, mari isya ngaji. Wah, sampai samian rasane waleh yo. Gak sampean ro. Kula barang kula komeng lho gumun. Iki arek DS2 nyapu kok budal. Awakmu opo gak waleh ta bendina petok aku. Kok yo budal barang. Tapi nggih niku, Nduk, niku yang kemudian menjadi bahan introspeksi kita, nggih. Kesempatan ini mari kita maksimalkan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan potensi dan bakat yang telah diamanatkan oleh Allah kepada kita, ngoten lho. Jangan bilang ngeten, lho Ibu Kartini ancene dasare cerdas. Wong iku ancene lek gak gelem maju ya diomongi ngono ki pancet enek alasane. Ngoten niku. Gak usah ngoten, Nduk. Sebayanya saudara-saudaranya Ibu Kartini niku pun banyak. Kalau yang mengatakan hanya dengan bawaan cerdasnya, mungkin saat itu pun juga banyak yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kemudian bedanya beliau niku mau manfaatkan momen, mau manfaatkan kesempatan dengan baik. Lah niku yang harus menjadi bahan renungan dan introspeksi kita. Ngoten nggih? Nah, yang kedua yang bisa kita teladani dari beliau adalah niki. Beliau niku sangat suka membaca. Saya tanya kepada kalian nggih, selain batasan ujian, pelajarannya sampean dibaca enggak? Sing batasan ujian ae gak mari ya lek maca. Padha. Kalau biar dia tahu sekolah, tapi jadi tiru. Ya niku, Nduk, kelemahan kita, Nduk, nggih. Kita niku Masya Allah, budaya membaca orang Indonesia niku sangat rendah sekali. Padahal Nduk, nggih, Nduk, kalau kita mau membaca sejarah, tidak ada satupun tokoh revolusioner. Tidak ada satupun tokoh revolusioner kecuali beliau-beliau itu pasti gemar membaca. Entah itu dari golongan orang timur, dari golongan orang barat, dari golongan orang siapapun itu tokoh besar, niku memiliki satu kesamaan. Pasti beliau itu senang membaca. Ketika sampean ingin mengupgrade diri kalian menjadi sosok Kartini, berarti setelah ini sampean harus seneng membaca. Ojo maca novel tok Nduk nggih. Kadek sampean niku kula nggih ngerti nggone arek-arek biasane seneng maca novel niku novele cinta-cintaan ngoten niku. Sing mesti tokoh utamane niku wedok sing tertindas. Kenapa seperti itu? Seolah-olah malah mindsetnya awake dhewe, pemikiran awake dhewe, wong wedok iku sing lek apik iku wong wedok iku kudu neriman. Dia apa-apa nih wis nggih. Engko paling semisal senjata akhirnya niku ngadu nangis nunggone pangeran. Gak ngono, Nduk. Kula sing sering nyeritakne sampean sing dituluk niku mesti
tokoh napa jenenge sinetron Indosiar ngono ki sing wedok mesti tokoh utamane niku perempuan yang tersakiti. Kenapa harus seperti itu? Ngoten loh. Tapi memang berpengaruh sekali, Nduk. Apa yang kalian baca niku bisa menjadi karakter samian, ngoten loh. Ketika kalian membaca novel ngoten nggih, wanter men. Ketika kalian membaca novel ngoten niku nggih, ojo sering maca novel-novel sing melankolis. Sampeyan kan dadine wong niku malah ngono, ngoten lho. Malah dadi wong niku ngenesan, malah dadi wong niku wis ngoten niku. Ojo, Nduk, ngoten lho. Karena ngeten, saya pernah disanjangi didhawuhi kali napa jenenge dosene kula nggih. Membaca itu seperti mengisi tangki air kita. Ngoten lho. Semakin kita sering membaca, maka itu akan mempengaruhi kepemikiran kita, mempengaruhi pola perilaku kita, mempengaruhi kehidupan kita. Lah niku, Nduk. Kalau yang saya tahu nggih, lek kula sing semerep teng ngene iki lain arek-arek niku seneng macane niku novel. Ya wis. Sakniki enggak masalah wis misal novel, tapi yo ngeten. Sampeyan cari novel yang benar-benar di situ niku ada pesan moral yang ingin disampaikan dari novel niku. Karena saya pun juga seneng membaca lek novel kula mboten, kula seneng maca sejarah. Karena saya memang seneng maca kisah orang-orang hebat di masa lalu niku lho, Nduk. Saya tuh seneng ngoten lho. Yang selalu menjadi pertanyaan saya, beliau-beliau bisa seperti itu, kenapa saya tidak? Ngoten loh. Niku kan yang kemudian membangun keinginan saya untuk mencoba banyak hal, kan ngoten. Dan niku pun bisa samian terapkan seperti itu. Kalau memang sampean seneng maca cerita enggak masalah. Saya pun juga demikian. Tapi kemudian kita baca buku-buku dan bacaan-bacaan yang di situ banyak mengandung pesan moral, ngoten loh. Karena seperti tadi, semakin banyak kita membaca, di situ akan mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita. Dan pemikiran dan perilaku kita niku sebenarnya, lek awake dhewe gak usah ngomongin masalah takdir nggih, lek takdir niku wis takdirmu brom ngoten nggih. Tapi kan ngeten, kita itu juga diberi kesempatan ikhtiar. Ketika pola pikir dan perilaku kita berubah, maka situasi lingkungan kita juga berubah, ngoten. Awake dhewe niku seling pikir kita niku sebagai korban keadaan, korban dari mungkin dari keinginan orang tua, korban dari situasi, korban dari ekonomi, keluarga dan sebagainya. Kita kenapa tidak memposisikan diri kita sebagai pelaku? Jangan hanya berpikir diri kita sebagai korban, tapi kita posisikan diri kita sebagai pelaku. Bagaimana kemudian saya bisa memaksimalkan apa yang ada untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Seharusnya seperti itu, paham mboten? Nah, ngoten lho. Lek awake dhewe terlalu sering maca cerita sing tentang mriku isine melankolis, sing isine ngeten. Yo ngoten niku awake dhewe malah selalu merasa diri kita adalah korban. Cengeng sekali hidup kalian. Jangan seperti itu, ngoten lho. Engko semisal kados ngeten iki yo pokoknya perilaku-perilaku seperti itu harus disudahi. Saya diberi waktu berapa menit iki, 45 menit. Terus sampai Jumatan iki. Iki mang awake dhewe mulai jam pira sih? Kula wedine kesuwen. Oke, lanjut mawon nggih. Kemudian yang ketiga, sifat yang bisa kita teladani dari Ibu Kartini adalah beliau itu berani. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, beliau pada usia 12 tahun saja sudah berani berdebat dengan orang Belanda. Karena beliau saat itu berada di situasi seperti itu, ngoten nggih. Nah, tenggene awake dhewe itu pun juga kemudian bisa kita teladani dan kita aplikasikan. Nduk, setiap manusia niku pasti memiliki rasa takut. Rasa takut niku adalah tameng. Enggak apa-apa. Rasa takut, rasa sakit niku adalah tameng, pertahanan manusia untuk bisa tetap hidup. Bagus. Setiap manusia itu harus memiliki rasa takut dan harus memiliki rasa sakit. Yang tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sakit niku adalah psikopat. Niku malah jadi bahaya. Ketika sampean memiliki rasa takut, normal berarti. Cuman tugas kita adalah mengendalikan rasa takut itu, memanagenya agar kemudian bisa menjadi senjata kita untuk berkembang. Ngoten. Ojo terus ketika wedi dituruti lah niku bahaya. Ngoten. Samian nggih. Mungkin komang sing sampean maju dikengken
MC, dikengken pidato, dikengken kiroat. Ngoten niku lak ndredeg ya. Arep maju ngoten niku lara weteng. Ya. Lara weteng kudu nang jeding. Wis ngoten niku sing moro-moro masuk angin, moro-moro sirahe ngelu. Nah, ngoten niku kan. Ndak apa-apa. Manusiawi. Tapi seterusnya ojo dituruti. Lek sampean turuti, ya akhirnya sampean tidak akan bisa berkembang, Dok. Ngeten nggih. Kalau saya sering membicarakan kepada kalian niku, kenapa bayi itu bisa berjalan? Bayi niku lahir kan mboten saged mlaku sih. Kemudian kenapa dia bisa berjalan? Karena dia mengalahkan rasa takutnya. Bayi arep mlaku ngoten kan terantan-terantanan riyen nggih. Terantanan-terantanan riyen terus kemudian diculni tangan sitok terus mboten tangan loro, mlaku 1 langkah, 2 langkah. Dia berani mengalahkan rasa takutnya, dia berani mengendalikan rasa takutnya, sehingga kemudian dia yang awalnya niku gur ngesot, dia bisa berjalan bahkan berlari. Niku yang harusnya menjadi ibrah bagi kita. Kalau kalian melakukan sesuatu hal, kalau saya niku selalu mengatakan hargai setiap langkah pertama. Sampeyan yang dari awalnya tidak pernah tidak pernah pidato misal. Kemudian sampeyan dikengken pidato. Pidato pertama niku mesti biasanya elek, ngoten. Elek diguyu koncone. Biasanya MC pertama niku sendiri wedeg, gratul ngoten niku. Wis gak apa-apa. Saya katakan kepada kalian, hargai setiap langkah pertama. Langkah pertama kalian niku yang akan mengantarkan kalian kepada langkah-langkah selanjutnya. Artinya pripun? Ketika kalian sudah mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian kalian belum merasakan maksimal dari langkah pertama kalian, ojo terus kemudian niku menjadi alasan kalian berhenti. Justru niku harus menjadi alasan kalian, sampean hargai langkah itu. Oh, saya sudah berani melangkah 1 kali, ayo kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Kados ngoten lho, ngoten nggih, Nduk. Jadi wedi niku wajar, isin niku wajar. Kula niku lho kelingan, kula niku jaman biyen tau melok tarbiyatul mubah. Tarbiyatul mubalighah, cek enten mboten sakniki. Nah, pendidikan bagi tiang-tiang sing damel pidato niku lho Nduk nggih, kan dipilih. Lah mbak-mbak sing dipilih nang nggone tarbiyatul mubalighah niku kan nggih mbak-mbak sing wis pinter pidato ngoten niku to wis pokoke sing pinter ngeten. Kula saat itu niku dereng saged. Terus kula kemutan banget pas saat itu kan malam Selasa. Niku kula niku budal keri. Kula bertiga saat itu kula Dek Lifah, ning Lifah niku lho. Terus mbos tunggale niku kula supih Mbak sinten asmane. Terus mboten-mboten arepe mlebu kan gak wani. Akhirnya terus Dek Lifah mlebu dhisik, terus Mbak niku kula keri dhewe. Mboten-mboten kalih Pak gurune dengan ene. Ayo. Sing mlebu keri dhewe iku sambutan. Kula nangis Nduk pas niku. Nangis. Terus mari ngono kita sing kula kemutan pas niku buhis. Kan rencang sak napa jenenge sak angkatane kula sing pas tarbiyah niku kali buhis. Wis gak apa-apa ning iki lho enek catetane ngono kuwi. Terus manten-manten wis jerene kan mbak-mbak gitu, "Pak, ning nangis ngono gitu Pak. Wis ben pokoke sambutan ngono gitu Pak." Kula muangkel. Akhirnya terus niku kula mari nangis, mangkel rek. Pas niku kula yo jek cilik lho. Pas niku kula jek kelas loro MTS kan ya. Loro MTS apa kelas 3 MTS. Berarti kan nggih saat itu umure kula paling jek 14 apa 13 arek cilik ngoten niku. Terus ngoten ya wis dikongkon tok akhirnya kalau Pak Guru panjat yang maju. Akhirnya maju. Bukune tak jual lho. Maju. Assalamualaikum. Lah wong kula pas niku kan yo bari nangis, Nduk. Kula nangis tenan pas aku guru-guru. Pak Guru nek wis ngompet guyu kan. Artinya ngeten Nduk nggih. Ketika sampean lihat sekarang saya niku bisa berbicara dengan di depan kalian dengan PD, niku pun juga ada tahapannya, ngoten nggih. Kula biyen niku dikongkon maju panggung niku mesti nangis, mesti napa jenenge, mesti muring-muring, mesti ngoten niku. Kula kemutan biyen niku nate dikengken melok lomba, terus manten-manten kan surat mandate kan kalih Bu Guru niku diparingi teng ngene mae. Lek diparingi teng ngene kula gak mungkin kula gelem. Akhire kalih mae kan diparungne. Kula nesu kalih mae wis intine gak nesu ngoten niku. Tapi nggih alhamdulillah lingkungan saya niku mendukung. Jadi masih kula mbiyen bulet ae ngono kuwi dipeweksa ae. Akhire terus malih sakniki yo masih arepe maju ngoten yo padha ae sih. Yo cek tukang lara weteng karo masuk angin ngono kuwi. Tapi wis budal mawon ngoten lho.
Intinya jadi niku, kendalikan rasa takut kalian, ngoten lho. Rasa takut niku manusiawi. Ojo mikire ngeten, kula gelem maju, lek kula wis gak wedi, kapan? Niku lho. Lek sampean mboten purun mengendalikan rasa takut itu, ya sampean akan tetap seperti ini, stagnan. Diam di tempat. Saya katakan seperti tadi, privilege kalian itu akan menjadi sia-sia, ngoten lho. Jangan seperti itu. Manfaatkan setiap momen niku untuk belajar dan dengan berani. Tapi poin yang paling inti niku sebenarnya berada di poin yang keempat. Bahwa Ibu Kartini adalah seorang yang setelah mendapatkan pengajian dari Kiai Soleh Darat dan beliau niku memahami tentang agama Islam, beliau tahu bahwa tingkat tertinggi dari keberhasilan perempuan niku bukan ketika beliau niku berhasil menyuarakan suaranya. Tidak, Nduk. Tapi nopo, ketika beliau niku berbakti kepada orang tua. Sampeyan tahu, Ibu Kartini niku adalah tokoh yang dari awal niku sangat anti poligami. Beliau niku benci sekali dengan poligami, Nduk. Karena nopo? Karena ibunya niku adalah istri pertama dari ayahnya. Tapi kemudian kan memang tradisi Jawa nggih. Dadi wong priyayi napa maneh niku kan mesti bojone akeh. Beliau tahu sendiri nelongsone ibuke ngoten. Napa meneng ibunya Ibu Kartini niku memang istri pertama tapi bukan istri kinasih ngoten lho. Dadi maksudnya niku posisinya niku tergeser dari ibu-ibu yang lain. Dadi ini kan yo nelongso ngoten. Makanya beliau niku benci sekali dengan praktek poligami. Tapi pada akhirnya Ibu Kartini pun menjadi istri keempat. Ngoten. Menjadi madu. Karena nopo? Karena ya beliau niku sami'na wa atokna dengan dawe wong tuane. Kula gak ngomong samian berarti kok apa jenenge dirafekne gak ora. Maksudnya kula gak ngono kok lek karo wong tuane sampean dikongkon dadi istri kedua, ketiga sampean kok gak ngono maksudnya nduk nggih. Maksudnya niku poinnya di sini adalah sami'na wa atokna niku. Kadang perempuan saat ini itu merasa keren ketika dia niku berani. Merasa keren ketika dia berani berpendapat. Merasa keren ketika dia merasa keberadaannya niku berpengaruh. Tapi dia lupa ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar oleh perempuan. Nah niku. Ketika kita sebagai perempuan-perempuan yang terdidik di pesantren, seharusnya kita niku memiliki tabiat-tabiat seperti itu, ngoten lho. Bahwa selantang apapun, sepotensial apapun diri kita, puncak tertingginya kita harus sami'na wa ta'na, ngoten lho. Apa meneng mendebat wong tua, jangan, Nduk. Jangan merasa keren ketika sampeyan niku bisa mendebat orang tua. Jangan merasa keren ketika sampeyan iku gontok-gontakan kalih wong tua kemudian sampeyan iso menang karena sampeyan ngerti dalile mboten. Niku sama sekali enggak keren, ngoten lho. Jadi niku yang harus menjadi keteladanan kita dari Ibu Kartini. Saya enggak menyuruh kalian untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, mboten nggih. Poin yang kita pelajari, yang kita teladani dari beliau adalah sami'na wa ata'na niku. Ketika sampean posisinya di pondok, sami'na wa ata'na terhadap kiai, terhadap guru. Niku juga harus menjadi poin yang penting. Saat ini orang niku kadang mengatasnamakan kebebasan berpendapat, akhirnya kebablasan. Malah terus ngeritik gurune, malah terus merasa keren ketika bisa mempermalukan gurunya apalagi di depan umum. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu, ngoten lho. Ketika sampeyan ingin menjadi tokoh yang besar dan tokoh yang berpengaruh, tokoh yang membawa perubahan, poin yang keempat niki harus menjadi pondasi kalian. Kalian harus memiliki pondasi kuat bahwa kalian niku harus sami'na wa ata'na terhadap guru, sami'na wa ata'na terhadap kiai, terhadap orang tua. Ngoten. Paham nggih? Oke. Selanjutnya sampai jam piro? Ngomong belum mulainya jam berapa? Jam berapa saya? Oke, sekedik malih. Jadi begini, poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kalau ini pun kalian sudah paham ya.
Ketika kita mau mengupgrade diri kita, maka salah satu poin yang tidak bisa kita abaikan adalah poin pendidikan. Pendidikan itu menjadi pondasi dari segala hal, Duk, ya. Pendidikan itu menjadi pondasi bagi segala hal. Ketika tadi di awal saya katakan alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Allah memuliakan Bani Adam niku dengan ilmu. Kita tahu kisahnya Nabi Adam dengan para malaikat. Kenapa para malaikat yang tercipta dari nur niku kemudian justru menghormat kepada Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Alasannya adalah karena Nabi Adam niku memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Niku yang harus menjadi fondasi bagi kita. Jangan sekali-kali sampean meremehkan sekolah itu gak penting. Apa meneng naudzubillah sekolah agama niku gak penting. Loh, niku pondasinya, Nduk, nggih. Ketika sampean ngomong, lu kok pengen dadi dokter, aku bakate gak ngaji aku. Aku bakate nang kesenian. Aku bakate nang macak semisal. Aku bakate nang masak. Lek ngaji-ngaji ngono kuwi gak bakat. Ngaji niku gak butuh bakat. Ngaji niku fardhu ain, sampean tingali. Ilmu yang wajib dipelajari. Jadi ngeten, salah satu misi orang di zaman kolonialisme, zaman penjajahan, untuk memundurkan pemikiran orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara saat itu adalah menjauhkan mereka dari agama. Nah, caranya adalah dengan membuat sistem pendidikan. Sistem pendidikannya ini dibagi menjadi dua, ada sistem pendidikan umum, ada sistem pendidikan agama. Kan kados ngeten iki, enek sekolah umum, enek sekolah agama. Sebenarnya sistem sekolah seperti ini niku adalah sistem kolonialisme, Dok. Kalau di dalam Islam tidak ada seperti ini. Ilmu niku semua penting. Lek samian nggih arek pondok, penyakit arek pondok. Biasanya lek pelajaran bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia mesti ngaku dewe kan? Turu. Lek gak turu guyon. Krono napa mikire? Gak penting, gak digawe pitakon kubur. Apa tau mlebu kubur ta? Kok iwakin men? Golek moro-moro malaikat Israel nggih bahasa Inggris ngono terus piye? Hey, how are you today? Sopo ngerti kan ibu-ibu gak ngerti nih awake dhewe. Gak iso jawab engko layuan. Gak ngoten maksudnya kula ngeten lho nggih. Awake dhewe niku jangan mengkotak-kotakan ilmu seperti itu karena niku memang tidak ada panduannya seperti itu, Nduk nggih. Lek teng ngene Ihya Ulumuddin, ilmu niku dibagi dalam hukumnya. Jadi ada ilmu hukum fardhu ain, mempelajarinya wajib, dan ada ilmu yang hukumnya fardhu kifayah. Nah, ilmu sing fardhu ain niku napa? Yaitu ilmu akidah, ilmu syariat, dan ilmu tasawuf. Niku memang ilmu fardhu ain. Sampeyan kudu belajar akidah sing bener. Niku juga sudah diajarkan. Sampeyan kudu belajar syariat sing bener, apa meneng sing fardhu ain bagi kalian. Napa diantarane? Masalah haid. Bahkan santri-santri perempuan niku lho akeh sing bingung dikongkon ngitung getihe. Dikongkon dikei soal tentang masalah darah mustahadhah niku. Akeh sing bingung. Padahal niku fardhu ain lho bagi kalian. Ngoten lho. Kemudian yang ketiga adalah tentang ilmu tasawuf. Jadi awake dhewe gak oleh lek belajar fikih tok gak dibarengi karo tasawuf. Nah, tiga ilmu niki memang ilmu yang fardhu ain. Selain dari tiga ilmu niki semuanya niku fardhu kifayah sebenarnya. Entah itu ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu kimia, geografi. Niku sebenarnya juga menjadi fardhu kifayah. Artinya harus ada perwakilan dari umat muslim yang mendalami bidang itu. Lek sampean gak percaya dok nggih, dulu sebelum adanya sistem kolonialisme seperti ini, ulama-ulama kita niku keren-keren loh. Ulama kita niku hebat-hebat. Saya tadi searching kan tentang ilmuwan muslim. Masya Allah daftarnya niku banyak sekali. Mungkin sing awake dhewe semerep niku biasanya Ibnu Sina, Al-Farabi. Terus sinten malih? Sapa neh, Dok? Sapa? Al-Khawarizmi nggih. Terus sapa neh? Nah, yus, awake dhewe ngertine niku mawon ngoten niku. Al-Kindi, misal niku barang, Ibnu Rushd. Niku tokoh-tokoh keren lho, Nduk nggih. Beliau niku
Loh, jangan dikira ketika kados Ibnu Sina beliau niku ahli kedokteran, apakah beliau niku gak paham tafsir hadis? Wow, ngawur. Niku tetap menjadi pondasi beliau. Tapi kemudian beliau mengembangkan potensinya, memang ada bakat di situ, beliau kembangkan di situ. Artinya ngeten, ketika sampean memiliki potensi yang oleh Allah dititipkan kepada kalian, sampean memiliki potensi di bidang seni, sampean memiliki potensi di bidang akademisi yang lain lah, ngoten niku. Silahkan, monggo sampean kembangkan. Tapi babakan ngaji, belajar fikih, belajar akidah, belajar tasawufi, niku gak oleh ditinggal karena niku harus menjadi pondasi kalian. Jangan khawatir gak bisa jadi keren ketika kalian niku basicnya adalah santri, ngoten loh. Karena ulama-ulama kita di zaman dahulu yang kemudian pemikirannya itu menjadi revolusioner, kados Ibnu Sina, niku barang Al-Khwarizmi, barang niku kan beliau tokoh Al-Jabar niku. Niku kan beliau juga cara kasarannya beliau juga santri, soalnya kan basicnya niku juga basic agama, ngoten lho. Nah niku sing kudu awake dhewe pahami. Kalau kemudian kalian setelah paham ilmu-ilmu niku, kemudian kalian mau mengembangkan potensi kalian apapun itu, monggo silahkan. Bahkan kalau saya katakan harus. Karena ketika sampeyan niku sudah diberi amanah oleh Allah suatu bakat, kemudian kalian tidak mau mengembangkannya, kalian juga zalim. Jadi enten sing duwe bakat di bidang desain semisal nggih, monggo, ngoten lho. Ada yang mempunyai bakat di bidang kesehatan, monggo. Jadi dokter basicnya santri niku lho ya apik mawon kok, ngoten lho. Jadi niku yang harus menjadi pemahaman bagi kita bahwa tidak ada pengkotak-kotakan ilmu umum dan ilmu agama. Pengkotak-kotakan ilmu umum dan ilmu agama niki yang kemudian merusak umat Islam. Wong sing kawitane santri malah males belajar ilmu umum, nggih napa mboten? Nggih, krana mikire kan butuhe kan agama. Wong sing asline wong Islam tapi dasare mboten santri, malah males belajar agama. Krana dikira niku mboten penting, kan malah ngoten sih. Rusak tatanan malahan, ngoten lho. Jadi stop mengkotak-kotakkan pembelajaran seperti itu. Sampeyan diberi pelajaran apapun, sampeyan pelajari dengan baik, sampeyan pelajari dengan giat. Karena niku semua adalah privilege yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, yang terakhir, bagaimana kemudian kita menjadi perempuan yang high value seperti yang tadi nggih. Ibu Kartini niku pasti adalah perempuan yang high value. Ketika beliau dikatakan bisa memaksimalkan potensinya dan juga privilege-nya, kita bisa melihat saat ini loh nggih. Sampeyan pasti juga mengenal Najwa Shihab. Nggih. Najwa Shihab niku bisa dikatakan beliau niku Kartini masa kini lho, Nduk. Sampeyan mengikuti mboten? Kalau mungkin opo? Sampeyan mengikuti mboten? Niki lho yang baru-baru niki. Kemarin niku kan ada demo besar-besaran di DPR. Ya mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian tidak nggih. Demonya niku dari UI, dari Universitas Indonesia. Niku mawon mengirimkan 1.100 relawan. Belum dari Trisakti, belum dari kampus-kampus yang lain. Jadi demonya niku luar biasa. Dan yang keren Dok, demo niku terpantik karena postingan Instagram Najwa Shihab. Keren kan? Jadi kalau saya katakan beliau niku adalah sosok Kartini di masa kini, enggak. Beliau niku melawan ketidakadilan. Beliau melawan. Saya tidak akan berbicara politik di sini. Tapi ya hanya sebatas wawasan buat kalian. Beliau melawan sesuatu yang beliau anggap niku tidak baik. Niku lewat tulisan. Karena Mbak Nana kan niku kan memang basicnya adalah jurnalistik kan nggih. Beliau niku kan memang seorang jurnalistik. Jadi beliau niku melawan ketidakadilan niku dengan tulisan sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Dan dalam satu wawancaranya ketika beliau niku ditanya mungkin kiat-kiatnya biar bisa menjadi seperti beliau. Beliau mengatakan seperti kalau saya mau berbagi kiat pun saya juga malu karena saya memiliki banyak privilege. Privilege lagi. Privilege paham gak Dok sih? Apa privilege niku? Kemewahan, privilege niku kemewahan. Maksudnya ngeten lho, cara liyane pengin mondok gak iso mondok, sampean iso mondok niku jenenge privilege. Aku ketemu ngomong privilege, sampean gak paham privilege opo.
Privilege niku sesuatu yang sampean miliki tapi orang lain tidak punya. Niku lho Nduk, niku kesempatan ngoten lah. Intine ngoten niku. Jadi kayak mungkin koncone sampean liyane pengin mondok gak iso mondok karena keterbatasan biaya, karena nopo sampean iso mondok. Niku privilege kalian, ngoten lho. Koncone sampean gak tahu diutus basul, sampean diutus basul, niku juga privilege kalian. Nah, Mbak Nana niku salah satu tipsnya yang diberikan niku yo ngoten. Ya karena beliau memiliki banyak privilege dan beliau memaksimalkannya sama dengan Ibu Kartini, ngoten lho. Dan luar biasa Nduk, ngeri dik wingi kula niku suwengi sedina dik wingi niku mantau kejadian niku. Nggih liwat HP kan nggih, tengene YouTube ngoten niku. Kula tangi dik wingi niku melek niku langsung tak buka niku HP niku. Karena saya takut kalau takutnya niku sampai Indonesia chaos ngoten kan. Bahaya niku memang. Tapi niku terpancing dari tulisan seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah perempuan yang berhasil memaksimalkan privilege. Privilege mana? Wis paham saiki privilege niku napa kados ngoten. Dan yang paling penting Dok nggih, ketika kalian mau menjadi perempuan high value, yang paling penting bagi kalian adalah kalian tidak lupa dengan jati diri kalian. Kalian boleh berani, kalian boleh mengembangkan potensi dengan maksimal. Kalian boleh melalang buana semaunya kalian pun monggo. Asalkan kalian tidak lupa dengan jati diri kalian. Bahwa kalian adalah perempuan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Artinya apa Dok? Jangan rusak kemuliaan kalian dengan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Benteng terakhir perempuan di zaman akhir ini untuk mempertahankan identitasnya sebenarnya adalah nopo? Rasa malu. Sampeyan kudu duwe izin. Izin nopo? Mboten izin maju ngeten nggih mboten maksude. Izin nglakoni perkara sing gak pantes. Contohnya kados nopo? Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Sakniki sampeyan yo kabeh duwe TikTok, sampeyan kabeh yo duwe YouTube, sampeyan kabeh yo duwe Instagram. Isine niku wong wedok cara banyak lah. Banyak sekali kita lihat tontonan sing teng mriku-riku sangat sangat menggenaskan ngoten loh. Perempuan-perempuan yang dengan sadar tanpa paksaan siapapun niku kemudian mereka joget, membuka auratnya. Ya naudzubillah lah seperti itu. Jangan jadi seperti itu. Mereka perempuan-perempuan seperti itu adalah perempuan-perempuan yang sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri. Kita perempuan dimuliakan oleh Allah dengan berbagai peraturan, harus memakai pakaian yang pantas, harus berucap yang pantas, harus berdandan yang pantas. Niku semua semata-mata untuk menjaga harga diri kita, Dok. Ngoten lho. Dan lek dawuhe ning sela, emansipasi tertinggi bagi perempuan. Saya kan akeh sing ngomong gerakan emansipasi. Emansipasi tertinggi perempuan adalah ketika mereka sadar dengan jati diri mereka dan mempertahankan rasa malunya. Niku sebenarnya. Samian kabeh enggak ada sosial media nggih. Manfaatkan sosial media kalian dengan baik. Naudzubillahi min dzalik. Jangan buat share sesuatu yang pada akhirnya niku akan menjadi buat kalian menyesal. Naudzubillahi min dzalik. Jangan share sesuatu yang kemudian niku menjadi sumber rasa malu kalian. Apa meneh naudzubillah ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan. Kalau kalian memiliki sosial media dan kalian memiliki bakat di bidang itu, gunakan sosial media dengan baik untuk berdakwah, untuk mengenalkan bagaimana seharusnya menjadi manusia, bagaimana seharusnya menjadi perempuan yang baik, untuk berbagi ilmu. Sampean di pondok banyak mendapatkan wawasan. Saman bagi, saman share di sosial media kalian. Atau semisal kok sing paling boten-boten sagete lah. Wis digawe dodolan ae. Ngoten lho. Iku jek bati jekan. Ngoten kan, sampean dadi member MS Glow semisal. Gak apa-apa bakulan ngene WhatsApp, bakulan. Niku jek luwih manfaat ngoten lho. Daripada untuk meng-share sesuatu yang kemudian naudzubillahi min dzalik menjadi penyesalan terbesar kalian di masa nanti. Ngoten nggih, Nduk nggih? Pun cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi, bahan motivasi, bahan introspeksi bagi kita bersama. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator.